Wis, Halo, assalamualaikum. waalaikumsalam. Pulang taraweh. Iya, iya. Pulang, pulang, pulang Soraweh. Ini di mana toh? Ini di barber. Oh, kanu ya. Usaha baru. Oh iya, iya. Kesibukan, ada corona, biar nggak jenuh. Oh, langsung buka barbershop. Siap. Ojo senyum-senyum Ed. Kayak flash gini kok. Biasa Edi tukang rusuh. Tukang rusuh. Ya, minta Ini diberem itu. barbershopnya motong juga apa enggak? Motong. Ini lagi motong ini. Enggak, maksudnya nak mau ke situ dipotong taruh di ladam bisa apa enggak? Waduh. Ya, pikir-pikir sing mau dipotong, Mas. Jam kakean maskeran brengos ketel. Pakai bahasa Indonesia, Mas. Nggak bisa bahasa Jawa aku. Oh, siap. Pecinan wae sarungan tetep ae bandot wedoan. Mulutmu Ini rusuh kan? Alimpol iki Oh. Setting Ramadan. Ramadan. Enggak Ramadan pun ya begini tetap, Mas. Iya, biasanya kan update emang gitu loh. Iya toh, ADT begini terus. Ini barbershopnya di mana toh? Ngantang. Ini barbershop di dekat rumah aja. Minta satu. Ngantang ya, berarti Malang. Barbershop di Ngantang. Salam dari kita sama. Besok kalau ada power track batu lagi mampir potong ah. Oh iya Mas, siap. Tapi ini Mas, nggak ada apa plus-plusnya. Iki urip Mas. Kok jero cetetan iki. Aduh. Langsung ya. Pertanyaan Bahasa pertama. Indonesia tak pakai ngerti bahasa Jawa, siap. Langsung. Le minta le. Dari Rizky Anggiawan 26. Dia nanya nih. Pertama kali balap tahun berapa ini? Pertama kali balap tahun 2006 kalau nggak 5. Kelas 4 SD itu Mas. Oh, kelas 5 SD langsung balap. Gimana? Kelas 5 SD langsung balap. 4, kelas 4 SD. Oh, kelas 4 SD. Motocross. Mini moto Mas. Oh, mini moto. Kirain langsung motocross SE. Mini moto habis itu naik 65 terus 85 motocross. Sempat sampai MX2 Open apa enggak tuh? MX2 Open Sampai apa? MX2 Open ya, sampai MX2 Open. Oh, berarti pindahnya gestrek kapan berarti? Pindahnya gestrek itu 2011 coba-coba gestrek. Habis coba-coba ketagihan. Pas 85 itu sudah pindah gestrek. Oh, berarti pas 85 udah pernah gestrek. Iya, ini lawannya David Jovanka itu lawannya ini. Oh, lawan zaman dulu. Putus kelas piro, Mas. Ya ini dulu gestrek ini Mas, senior Jawa Timur, David Jovanka. Bagus Praspita. Ya itu Mas. Rombongannya ya. Ya, rombongan potongan kayak emo, kayak kangen band itu loh Mas. Yang rambutnya di depan itu loh. Ya itu semua. Sempet zamannya ya berarti ya. Nah itu sempat zamannya di eranya itu Mas. Saya heran itu kok pembalap potongannya pada kayak gini. Sok TS betik. Ya itu Mas, pakai sok TS dulu, belakangnya pakai Daytona sudah Yahud. Berarti ngerasain zaman motor gak enak berarti.
Ya, motor gak enak mas dulu mas. Dulu aja naik gestrek depannya TS, belakang Daytona sudah, waduh, nggak kerasa mas. Sekarang aja harus ATV, kalau kayak apa sudah ketinggalan. Oh, sekarang udah ganti ya tapi ya motormu bebek udah ganti ATV. Sekarang sudah mas, sudah coba ATV WP. Kayak udah ketinggalan zaman. Kayak apa ya mas, kena lockdown kayak apa. Lah itu dulu, dari dulu kalau balapan gestrek ikut orang apa tim sendiri, privater? Dari dulu itu gestrek sendiri mas, dari bapak dibuatin motor. Oh ya, maksudnya Bapak Adam kan emang aktif otomotif ya? Maksudnya dia yang ngadain powertech juga kan kalau di Batu? Iya. Lah itu dulunya juga balap? Bapak dulunya itu balap gestrek, terus pindah road race. Ya, gestrek sama road race. Oh, berarti emang udah keluarga racing. Iya, tapi dari bapak toh. Terus habis itu kakakku dulu ya sempat diajarin anak 3 dulu kan, diajarin balap semua. Jadi yang lanjut sampai sekarang cuman aku. Yang 2 yang tetap balap terus ya? Ya. Nah, yang 2 minatnya apa? Apa? Yang 2 minatnya apa? Yang 2 minatnya kayaknya yang satu sepak bola, yang satu pelayaran. Oh, Angkatan laut. Arim. Oh, angkatan laut. Itu berarti pernah ikut orang nggak tahu kalau gestrek ikut bos, maksudnya ikut tim lain? Kalau ikut orang cuman di luar pulau mas, kalau di Jawa balap sendiri dari dulu, dari kecil. Kalau di luar pulau. Oh, ikut yang Kalimantan itu ya kayaknya? Ya, yang di Kalimantan itu, yang di Batu Licin itu dari 2000 berapa ya? 12 kalau nggak 13. Hampir tiap minggu itu, mas balap di sana dulu. Oh, berarti nggak menetap di sana, maksudnya kalau ada balap baru ke sana Kalimantan. Pulang, maksudnya balik rumah terus ke sana lagi, ke Kalimantan lagi, balik lagi. Sampai mau disekolahin di sana dulu, nggak mau. Kenapa? Nggak betah. Ya, enak di Jawa mas. Di sana masih sepi dulu mas, di Batu Licin kayak hutan. Oh iya sekarang, ya Batu Licin. Sekarang dulu mungkin sudah, ya mungkin majulah, banyak hiburan. Ya nggak betahnya, nggak ada hiburan itu loh mas. Hiburan apa? FX School ya ini ya, di Haryanto itu nggak betahnya kalau nggak ada ya hiburan mas. Kalau ada yang nanyain gimana? Tips sih dari Akbar Pangestu 311. Tipsnya biar tim privater itu bisa berkembang gimana caranya? Tim privater bisa berkembang. Ya maksudnya berkembang gimana mas? Berkembang balapnya apa prestasinya? Jadi biar bisa bertahan, timnya bisa bertahan, ikut terus lah, kayak konsisten. Ya yang terutama yang pertama harus prestasi mas. Kalau nggak prestasi kan nggak ada yang ngontrak mas, nggak ada sponsor juga nggak masuk. Ya jadi biayanya besar gitu loh mas. Kalau prestasi kan nanti dibantu sponsor. Terus kita kan, misal kita sudah bangun motor, habis itu sponsor masuk, ada yang kasih segini, bantuin lah dikit-dikit. Yang penting kan ada yang bantuin. Nanti kalau kita berarti intinya kalau privater ya kamu buktiin dulu prestasinya apa, baru ngomongin sponsor dan lain-lain. Jangan belum udah ngomongin sponsor.
Ya, banyak juga kan yang anaknya orang mampu-mampu kan berhenti balap kan karena dia nggak niat gitu loh dari hatinya, nggak ada prestasi, cuman buang-buang uang tok. Banyak juga kan yang biayain uangnya lebih-lebih turah-turah lah. Ya, kan anaknya nggak berprestasi jadi berhenti. Kalau memang niat, minat, privater, ya itu kalau ingin balap terus berjaya ya prestasinya tunjukin mas, konsisten, harus punya tanggung jawab. Betul. Jadi kan kalau misalkan udah kayak gitu lama kelamaan ya ada yang ngontrak, ada yang sponsor gitu kan kayak punyanya Ya, Mas Adam. Misal kecil-kecil dulu ya diterima, ditampung aja mas. Nanti kan kalau kita berprestasi terus kan pasti meningkat kan, nggak mungkin cuman segitu aja kan, pasti oh ya kita kembangin lagi gini. Nah itu kalau misalkan privaternya udah kayak timnya Farudil Adam itu dapat sponsornya berapa itu nominalnya? Wah, yang di gestrek apa yang di supermoto mas? Wah, ya yang gestrek dulu. Kisarannya aja, nggak usah disebut. Ya bisa dibilang kalau, aduh nanti sombong mas, nggak, aduh. Kalau buat bangun motor bisa lah ya, masih bantu bangun motor. Bisa kalau buat bangun motor, bantu kayak repair bisa, tapi kalau buat bangun dari nol ya habis mas. Soalnya motor satu itu saya itu kalau bangun mulai nol yang patak itu habis 120 saya kemarin total. Itu satu motor bebek? Satu motor bebek 4 tak itu saya total 120 juta. Barangnya pakai racing semua mas. Mulai kaki-kaki. Full racing. Ya, mulai kaki-kaki sampai semua saya total 120. Baru semua itu. Itu yang buat tahun ini, 2020. Belum apa? Itu buat yang tahun 2020 ini baru. Enggak, kemarin itu yang tahun 2018 itu baru bangun segitu. Kalau sekarang kan cuman tinggal repair terus kasih yang bagus lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mas Aldi. Ya. Woi 400 juta duit apa campur godong? Nah itu kalau bebek aja segitu, kalau sportnya? Kalau sport malah ini mas, nggak terlalu banyak sih kalau aku. Soalnya limbahnya mahal yang bebek mas. Kalau sport aku mungkin beli motor kayak yang tanpa mesin gitu loh. Apa namanya? Lupa aku. Rolling chassis. Rolling chassis. Kadang ya kalau ada motor murah-murah mungkin beli SE tahun 2014 gitu cuman 50 juta apa 55 juta, nanti mesinnya dijual lagi gitu. Jadi kita sudah dapat kayak lengkap, sudah kayak brake, disc brake, terus shocknya lengkap, covernya, tangki, wheelsetnya. Oh malah lebih ngirit ya? Lebih ngirit daripada ngecer kan belum tentu mas. Belum tentu dapat barang bagus. Kalau beli rolling chassis kan mungkin mesinnya aja yang cacat, biasanya kan gitu, mesin cacat dilepas jadi chassisnya utuh. Kalau sekarang kan nggak perlu bingung-bingung suspensinya jelek kah gini kah, kan ada kayak ADD suspension terus JC kan lengkap mas. Sekarang tinggal upgrade aja sudah jadi bagus. Jadi nggak ribet kayak dulu gitu loh. Lanjutin yang tadi, ada yang nanya dari Feren Mediawan P. Ngomongin sport trail, kenapa kok Adam lebih milih fiction? Padahal dulu kan naik Ninja. Kalau saya pakai Ninja, jadi sombong ini mas, sombong lagi. Nah gimana?
Di zamannya dulu kalau saya pakai Ninja Mas ya, pasti nomor 1 terus ya Mas. Iya, tahu. Dulu kan ada trio Jawa Timur kalau naik Ninja. Ya Ya kan? sebelum trio Jawa Timur juga kan saya pakai Ninja pasti ya bisa dijagain loh Mas, setiap balap nomor 1 waktu Ninja kecil dulu juga nomor 1. Terus baru Ninja Kebo dulu ya. Ya sering lah. Itu Edi itu pernah jadi korbanku Mas. Tak sikat sampai Aku nonton. pasarannya. Hah? Aku pernah nonton. Nah, Waktu ya di itu. Klero. Habis itu marah-marah sama aku, tak datangin itu di pedok. Kenapa Ed kamu marah-marah kah? Tak gitu kan. Pernah itu Mas di Banten main di MPS itu di Banten itu tak lurusin turun ke pedok pernah Edi itu Mas. Motril ya. Dia itu beloknya itu antri di depannya aja Fajar Bejo, Edi. Nggak sabar Mas, langsung tak sikat Edi turun di pedok sana lurus di Berem. Keluar jalur ya. Iya, aku selalu jadi korban itu loh Mas. Berarti sekarang udah nggak punya Ninja? Ya punya Mas. Nggak pernah dipakai. Kamu sekarang korban kos-kosan Ed. Ninja nggak tak pakai Mas. Kan tahun ini juga yang terakhir katanya kan tahun depan sudah spot 4 tak juga. Kalau saya sih lebih suka 4 tak Mas, menantang. Masa ya pakai Ninja terus kan zamannya sudah nggak itu loh Mas. Iya, berkembang lah, harus berkembang. Berkembang di road race aja kan sekarang pakai injeksi, terus motornya pakai yang sport, yang BBB kan nggak ada sudah. Nah, terus ngomongin fiction, waktu final Power Track 2019 Wonosari. Ya. Nah, itu ada yang nanyain dari A8419235. Ya. Waktu itu kan fictionnya Moto1 sempat fit lah. Nah, itu langsung tiba-tiba trouble. Nah, itu kok kayaknya menyesal banget loh apa yang dirasain waktu itu. Waktu itu ya menyesal Mas. Maksudnya kan sudah kejar dari tengah-tengah, jadi mau nomor berapa ya itu? Mau nyelip Edi itu. Mau nyelip Edi jadi nomor 2. Sudah kurang berapa lap ya, mungkin 3 atau 4 gitu. Motornya kayak macet gitu loh Mas. Kayak panas, soalnya aku bawanya sudah terlalu over, maksudnya nggak sesuai nggak sesuai kayak biasanya gitu loh, over tak paksa. Jadi motornya panas, overhead, jadi jebol. Jebol ya itu. Ya menyesal Mas. Kayak gimana ya? Kayak aduh. Seneng aku lagi pokoknya sayang-sayangnya ditinggal lah. Kalau naik fiction itu pasti seneng aku, soalnya kayak nyaman gitu loh Mas. Kayak 4 tak sendiri yang di depan, terus lainnya juga 2 tak kan sudah bisa nunjukin kalau 4 tak itu mampu bersaing gitu loh Mas. Cuman ya memang kalau 4 tak itu ya kalah tarikannya sama yang ninja. Tapi kan generasi kedepannya kan kita sudah riset 4 tak. Nah, itu kemarin aku lihat update WR ada 2 itu buat balap ganti fiction atau gimana? Kalau WR-nya itu mau tak pakai Supermoto Mas, dua-duanya. Kalau tahun ini gestrek-nya pakai fiction 2-nya juga. Pakai fiction 2 jadi Jupiter 1. Kalau WR-nya tak pakai Supermoto semua Mas, dari Yamaha. Kenapa kok nggak buat gestrek? Sama aja Mas, mesinnya sama fiction. Cuman beda giginya sampai rasionya, kalau WR sampai 6 speed, kalau fiction 5 speed. Kalau fiction yang baru ada yang 6 speed juga. Oh, kalau dalamnya tipenya sama, cuman beda ya. Nah, ngomongin mesin, ini ada yang nanya dari Exantio.
Kalau motor-motornya Adam tuh yang ngerjain siapa mekaniknya? Kalau motor-motor saya itu yang gestrek dikerjain Mas Edi, Mas. Yang di Beruang Madu di Balikpapan itu, saudara sendiri. Oh, malah dari Balikpapan. Ya kan dari dulu sudah di Balikpapan itu jadikan mekanik di sana, Mas. Sudah berapa tahun ya? 15 tahun mungkin. Semuanya sana, sportnya juga. Enggak, kalau spotnya di sini di Malang sini yang di Supermotoku itu, Mas, yang buat Supermoto. Oh, yang terus ngomongin Supermoto, kalau suruh milih gestrek apa Supermoto? Kalau jiwanya sih tetap gestrek, Mas. Kalau zamannya sih jenjang Supermoto, Mas. Kalau di gestrek ya Berarti ya gitu dok, Mas. Kalau di gestrek kalau nggak ada power track ya off. Kalau Supermoto kan masih ada AC, masih bisa lah jenjangnya ke depan. Kalau di Supermoto kan kita bisa di FIM, FIM, terus kita bisa dapat wildcard ke Eropa main. Jadi ya kayak gitu, Mas, bisa berkembang. Kalau di gestrek kan kalau nggak ada power track ya udah off aja. kalau Adam kan gestrek kan udah senior, maksudnya kalau udah senior kan kalau di gestrek udah mentok, nggak ada lanjutannya lagi kemana kan nggak ada. Ya. Makanya kan lebih beda Mas Supermoto. Ya. Kalau Supermoto ya itu, Mas. Maksudnya nggak ada itu kalau Supermoto junior senior nggak ada, sementara ini ya langsung open gitu aja, Mas, kelasnya. Tergantung motornya ya, kelas motornya. Ya, tergantung cc-nya. Habis itu sama eksekutif gitu, Dok. Ada tergantung motornya, kelas-kelasnya gitu kalau Supermoto. Nah, apa itu? Tadi kan sempat ngomongin kalau gestrek ya, kalau nggak ada power track nganggur, ya kan? Nah itu ada yang nanya, Egy Rizky 11. Kalau gitu kok kenapa nggak ikut ke Jurnas gestrek? Ya sebenarnya pingin, Mas, ikut ke Jurnas gestrek, tapi tak pikir-pikir kalau maksudnya nggak ada sponsor yang masuk itu pengeluarannya lebih banyak, soalnya ya di Jurnas gestrek sama aja, Mas, cuman dapat titel aja. Maksudnya ya sekarang itu yang dicari ya prestasi ya. Iya. Kalau kita cari prestasi ya Mas, ya kalungan omplong, Mas. Maksudnya ya tetap, Mas, panitia juga itu, kalau maksudnya kan panitia cari untung, pembalap ya juga cari untung, Mas. Jangan maksudnya panitia cari untung, pembalap yang dijadikan topeng monyet. Mas ikut ke Jurnas gestrek sama power track, mau semua ikut. Tapi kan daripada buang-buang waktu juga mending tak pakai olahraga, pakai latihan, nyiapin yang benar-benar event bergengsi gitu loh, Mas, yang benar-benar akbar. Jadi kita nggak sia-sia gitu, Mas, punya tim, nggak cuman buat main-main balapnya gitu, Mas. Memang kalau kita disewa, disuruh ke sana ke sini, ada yang biayain ya oke lah, mau aja. Nah itu kalau ngomongin hadiah ya, itu Supermoto sama gestrek mending mana? Kalau hadiah sih hampir mirip sih, Mas. Cuman kalau di gestrek kan permoto. Kalau yang di Supermoto ada yang permoto, yang kelas utama itu permoto juga, ada juga yang total poin. Tapi kan yang di Supermoto bisa ikut, kalau yang di trail game aspal itu bisa ikut 4. Kalau dikali 3 sudah berapa, Mas? Kalau nomor 1 semua. Oh, yang FFA itu 4 juta kayak nomor 1, Mas. 4 juta? 4 juta.
Oh ya hampir hampir beda dikit lah ya. 4 juta. Jadi 13 juta kalau menang semua nomor 1. Itu supermoto. Supermoto. Ya mungkin Kalau kalau katakanlah katakanlah pasti katakanlah apa? Nomor 5, nomor 4, terus nomor 2 gitu biasanya pulang-pulang ya masih di atasnya 5 juta lah Mas, nggak pernah aku bawa di bawahnya kalau supermoto. pantesan kayaknya lebih semangat supermoto ya. Ya, maksudnya sponsornya kan juga sponsor besar-besar gitu Mas, kayak ban FDL, terus kayak Hmm. kayak rantai Triple S, Excel, kayak Ross kayak gitu-gitu kan besar-besar Mas. Terutama Norifumi itu Mas. Norifumi itu besar itu Mas. Paling paling top ya. Maksudnya konsisten komitmen gitu Mas. Maksudnya ya sampai kapanpun kalau sudah punya ikatan saudara gitu ya digas saja Mas. Nah, benar-benar. Yang cewek angkat ngomongin Edi balap Separu terus Mas. Edi dari cewek terus itu Mas, Saru Mas. aja ya ngomongin balap kan kayaknya pernah balap road race juga ya apa enggak? Balap road race, iya pernah Mas, balap road race dulu tahun 2012 tuh pernah nyoba road race. Punya prestasi juga di road race dulu, tapi pas power track itu lagi apa? Mulai gitu Mas, gas track juga lagi banyak sekali aku di luar pulau, terus power track baru mulai, jadi road race-nya tak tinggal. Padahal punya prestasi dulu di road race, mau ikut di motor break dulu Mas, mau ada yang Tapi emang jiwanya jiwa gesrek gimana ya, lagi toh? Kalau tak bedain tuh ya sama balapnya, cuman kalau di road race tuh kayak monoton gitu loh Mas, jadi kita nyelipnya itu nggak bisa nakal-nakalan itu Mas, jadi kita kalau beloknya kencang ya otomatis nyelip sendiri di streetnya nanti, kalau motornya kencang ya udah nyelip sendiri. Kalau di motocross kan di gestrek kan kita bisa maksa di tikungan, kita bisa ngeblong, kita bisa berem buang kan maksa. Kalau di road race kan nyolot banget gitu loh Mas, kalau main kotor gitu kayak kalau di motocross kan wes auradul sembarang gas los yang penting kuat. Itu ngomongin power track baru di ladang lu angkatan pertama power track juga sih? Ya, kalau saya itu angkatan pertama power track Mas. Kontrak power track dulu mulai tahun 2000 berapa Mas? 13 ya? 14 apa? Kayaknya 2013 13 kayak Mas. 14 itu saya pernah memimpin klasemen, terus habis itu patah itu Mas. Patah pas di mana itu? Patah itu pas latihan malah pas main di sini lokalan Mas, di Pasuruan. Padahal itu main lokalan. Klasemen yang habis main di apa? Di rumah Mas Akbar itu mana Mas? Klero ya, main di Klero itu Mas. Ya itu yang Edi tak sikat itu Mas. Itu pas padahal naik ninja lah itu nyikannya. Padahal itu aku apa main MX2 Open Mas. Maksudnya masih kayak bingung gitu loh main di motocross apa gas track gitu. Tapi tak coba-coba, kalau di motocross sudah berjalan 2 seri kalau nggak 3 seri itu. Tak tinggal di motocross lah. Kayak gimana ya? Cuman capek gitu kan. Kalau di motocross ya penting sih. Capek balapnya, nggak bisa coba lagi, kalah ya kalah gitu loh. Kayak gas track kan 3 kelas kan, jadi Moto 1 kalah, Moto 2 nanti bisa rezeki, Moto 2-nya yang lain lagi bisa rezeki lagi. Kalau motocross kan Moto 1, Moto 2 ya sudah selesai. Cuman capek. Tapi kalau nggak menang ya nggak bayaran. Lah ya. Oh ya ngomongin motor.
punya motor berapa sih? Kayaknya punya cadangan lumayan banyak juga. Motor, kalau motor Gesrek, buat balap gesrek. kalau motor race track ada yang bebeknya ada 3 mas. Yang tak pakai kejurda 1, yang tak pakai portrek ada sendiri. Kalau mesin tiap motor ada apa spare-nya. Jadi kalau kita balap Ada power spare-nya. track, jadi kalau kita balap power track itu kan jauh-jauh mas. Jadi kalau ada trouble-nya, kalau nggak punya spare-nya sia-sia mas. Jadi nggak ikut balap lagi. Kayak kemarin kan Vixen Moto1 jebol. Jadi Moto2 naikin lagi yang utuh mas. Jadi mesin langsung pungkul gitu mas naikin. Hmm. Jadi Kalau prepare motornya enak mana? Enak supermoto apa gesrek? ya sama aja sih mas, kalau prepare motor itu, kalau motor sudah jadi itu perawatannya gampang mas, mungkin ganti kampas kopling, ring piston kayak gitu-gitu, kayak klepnya di sekor ya, bahasa Indonesianya apa mas? Ya itu bahasa racingnya gitu. Di sekor mas ya. Maksudnya dirapetin lagi biar nggak bocor gitu loh mas, in out-nya mungkin cek per klepnya lembek apa enggak, mungkin ya gitu aja. Servis lah, Perawat servis ringan lah. servis itu kalau motor sudah ketemu mas. Kalau motor belum ketemu ya pusing itu mas, mereset terus, habis di reset ulangnya mas. Makanya kalau balap itu semuanya saranku jangan coba-coba lah mas, mending yang pasti daripada barang yang sama tapi harganya murah, mending yang pasti sudah terjamin walaupun mahal mas. Iya. Jadi jangan coba-coba. Daripada menyesali waktu di lintasan. Ya 2 kali jadinya mas, 2 kali ragat. Ini ada yang nanya, Oka Tonggeng. Kan Farudila kan tim privater. Nah itu sebenarnya yang dukung balapnya itu ada bisnis atau usaha lain apa enggak yang buat dukung balapnya selain sponsor? Apa ya mas ya, mungkin orang tua aja mas, orang tua yang mendukung, maksudnya selain kayak sponsor ya keluarga aja, maksudnya orang tua itu kan ngerti ya mas dari kecil, yang bawa saya, maksudnya kamu kalau balap itu harus kebutuhannya ini itu sudah semua, maksudnya kan sudah ngerti dari aku. Nanti kalau kan balap itu nggak berjalan mulus terus mas, ya ada susahnya, ya ada kayak senengi, terus kalau pas lagi kayak penting, terus kayak susah kan pasti kelihatan gitu mas. Jadi orang tua, oh ya kamu ini butuh apa, jadi didukung gitu loh mas. Jadi kita juga ya mungkin kalau dari keluarga sendiri semua ya dari tani mas, cuman dari anak orang desa. Ini ya Brambang ya? Ya bawang merah sama bawang putih. Oh bawang. Berarti kalau barbershopnya baru. Iya, kemarin sih iseng-iseng mas barbershopnya, mungkin ya belum ada corona itu, maksudnya buka biar puasa itu bisa jadi nongkrong-nongkrong atau ngisi liburnya balap lah. Terus barengan ada corona ya pas mas, jadi nganggur, ada nggak sepi di sini juga, bisa masih sama teman-teman bisa nongkrong, jadi nggak sepi gitu loh mas. Kok pas ada corona gitu mas, ya alhamdulillah aja mas. Jadi malah kan ya nggak ODP jadinya. Ya aslinya ODP mas, orang duwe penggawean, tapi ya ODP itu ya orang duwe penggawean, orang duwe penghasilan lengkap. Oh ya, ada yang nanyain fisiknya biasanya apa kalau fisik? Kayak rajin nge-gym, rajin nyepeda. Ya.
Kalau fisik ya itu Mas. Jadi kita kan ya itu tadi kembali ke apa? Kembali ke prestasi itu sama tanggung jawab itu loh Mas, yang tadi pertanyaan pertama itu loh. Hmm. Wah, Edi robot terus Mas dari tadi Mas. Ya kalau kita punya tanggung jawab dari sponsor, dari balap-balap ya kita juga punya kewajiban Mas. Jadi ya harus dijalanin gitu loh Mas. Wong kita juga maksudnya dipercaya orang ya kita harus menjaga kepercayaannya ya gimana Mas? Ya kita buktikan gitu loh Mas. Jadi nggak cuman apa oke apa janji-janji gitu loh Mas, ya kita buktikan maksudnya komitmen kita kalau di balap gimana, terus kewajibannya gimana, ya pastinya semua pembalap itu punya kewajiban menang lah Mas, dituntut. Tapi kalau nggak disiplinnya sendiri gitu ya repot Mas. Jadi males-malesan aja nanti ya makan gaji buta Mas. Tapi kalau menu fisiknya ngapain aja biasanya? Seminggu berapa kali? Menu fisik seminggu itu hampir setiap hari Mas. Libur cuman hari Senin aja. Jadi kita ada jadwalnya sendiri. Sekarang kan lagi program sama ini Mas atlet-atlet. Jadi ya tiap hari kayak makanan gitu Mas, fisik tiap hari Mas. Kayak sudah kebiasaan. Jadi Senin kita rest, terus Selasa kita nge-gym, terus Rabu kita jogging, Kamis nge-gym lagi, Jumat main endurance kayak bersepeda gitu Mas, keluar berapa kilo, berapa jam gitu. Habis itu Sabtu Minggu pegang motor gitu. Kalau nggak ada balap gitu. Soalnya kalau pegang motor terus aku jenuh Mas. Malah bosen ya? Malah bosen kalau megang motor terus. Mending olahraga kan juga enak. Ya mungkin kalau nggak. Jadi. Nah, terus kalau nyepeda itu paling jauh biasanya berapa kilo kalau nyepeda? Mungkin ya 50-60 itu Mas, 2 jaman. Oh, 2 jam. Ya. Itu kalau ada temennya Mas, kalau nggak ada temennya mungkin ya 1,5 jam itu sudah lama sekali Mas. Kalau ada temannya kan masih bisa ngobrol-ngobrol sama nggak terasa capek gitu. Guyonan ya. Terus ini tadi kan sempat ngomongin kalau balap motocross kan, balap gestrek apa motocross nggak kayak road race. Ya kan maksudnya lebih enak kalau ngeblong los gitu loh. Nah itu jadi alasan Farouk Diladam dijuluki bad boy apa enggak ini? Saya dijulukin bad boy itu gara-gara ini Mas. Ya kayak balapnya bandel gitu loh Mas. Jadi liar gitu loh Mas. Jadi kalau jadi ya ya itu tadi Mas, liar, balapnya liar, terus suka bikin ya nggak suka bikin sih Mas, tapi ya maksudnya pasti ada cerita gitu loh Mas. Iya. Namanya juga balap Mas, kalau nggak ada ceritanya kayak begitu kan nggak seru Mas, cuma balap aja. Buat tontonan penonton. Nah, ya, yang nonton juga seneng, yang balap juga seneng, yang nonton juga deg-degan, yang balap lebih panik lagi Mas. Nah itu nyambung ini, banyak yang nanya soalnya, jadi perlu ditanyakan ini. Nah kalau
katanya kalau duel sama 12 itu musuh bebuyutan sampai duelnya seru banget, bener apa enggak itu? Kalau duel sama 12 itu mungkin di zamannya Mas, mungkin netizen itu kelebihan gitu loh, tanggapannya itu melebih-lebihkan itu loh Mas. Kalau dulu kan di zamannya Sapona, saya duel sama Sapona Mas. Di zamannya siapa, Aditya Pradana, ya saya duel sama Aditya Pradana Mas. Kan beda-beda di eranya gitu loh Mas, naik daun. Ada yang dulu eranya kayak Aditya Pradana, habis itu ganti Sapona Oki ganti Lantian Juan yang lebih muda. Jadi aku yang lebih tua ini ya, maksudnya yang ngimbangin terus gitu Mas. Ya battle ya sewajarnya gitu Mas. Mungkin ya tak anggap ya balap itu ya gitu Mas, ya gimana kita merjuangin menang ya nggak apa-apa selagi kita nggak apa, maksudnya nggak emosi terus habis itu berantem gitu loh Mas. Tapi kalau kan netizen, pendukung semua kan yang bikin panas, jadi kita ya jadi berantem Mas. Awalnya kita ya jadi berantem. Awalnya kan kita cuman main di sirkuit itu lihat gaya-gaya balap orang bule itu kan nggak ada yang marah Mas, enjoy aja, enak aja. Yang penting kita waspada lah Mas. Maksudnya sebelum kita dimasukin ya masukin dulu Mas, gitu kan prinsipnya gitu. Sebelum kita kena T ya di T dulu. Sebelum kita di sliding dulu Mas. Yang penting kita yang menang. Tapi kalau kita bisa tinggal ya tinggal sejauh-jauhnya gitu loh Mas. Kalau battle ya battle aja. Kalau netizen itu kan, wah ini curang, wah ini gini. Jadi yang bikin panas itu netizen. Ya netizen berantem, kita kena ya nggak apa-apa ya, berantem selagi kita nggak salah Mas. Selagi kita salah ya. Iya. Nah. Kan soalnya kalau masalah battle di sirkuit kan ada juri yang menilai dan lain-lain. Kalau itu wajar ya wajar. Jadi kalau pembalap juga kan mikir lah Mas, kalau jadi ini terlalu berbahaya, ini enggak berbahaya kan mikir. Jadi pembalap kan semua pasti punya takut Mas, nggak mungkin pembalap berani mati. Cuman pembalap berani mati ya mungkin ya. Siapa? Waduh. Kalau pembalap itu pasti ngawur-ngawurnya itu pasti takut Mas, resiko. Maksudnya nggak mungkin lah kalau pembalap sampai wah aku mati nggak apa-apa, yang penting aku menang gini-gini kan nggak mungkin itu Mas. Mungkin kalau pembalap doping ya mungkin kalau pembalap doping make ya nggak tahu Mas. Ya, kan kita pakai otak-otak yang ya itu Mas. Terus kalau kita lihat duelnya dari pertama kali zaman dulu muda, kalau menurut Adam tuh duel yang paling wah seru banget tuh pas kapan? Maksudnya lawan siapa? Pas di mana? Kalau aku mulai balap dulu, duel seru itu ya sampai berantem itu Mas, duel seru. Pas pernah di Kalimantan Mas sama Haji Rahman itu sampai berantem rame Mas. Tiap balap itu. Kenapa itu gara-garanya? Gara-garanya ya itu Mas, mungkin nggak terima kalah itu Mas, kalah balap nggak terima kan. Di sana kan pada semua jago-jago di sana Mas. Jadi gengsi-gengsian. Jadi di sana kan anak bos semua Mas. Balap di sana kan wah, mewah-mewahan Mas. Di eranya itu kan balap paling mewah kan di Kalimantan dulu Mas. Kalimantan. Barang kan pada mahal semua, jadi kayak wah tiap balap itu pasti hadiahnya motor Mas, di sana berkelas motor kan. Di sana jadi kita diambil sama bos juga, jadi gengsi itu Mas, mungkin kalah gengsi, tapi mainnya saya akui Mas kalau di Kalimantan kasar Mas. Jadi kita kalau nggak kasar juga ya kalah Mas di sana. Mainnya kan wah masuk semua kanan kiri masuk Mas, yang penting nggak ya itu Mas, kalau kita selagi belum
keduluan ya disikat dulu Mas kalau bisa di sana. Jadi kita ya Nah, itu mati kutu Mas di sana, kalau nggak lepas ninggal gitu ya mati kutu Mas, kalau di belakang dihajar terus Mas di sana. Itu battle itu selama beberapa minggu Mas, kan tiap minggu balap. Jadi kita battle itu tiap balap itu battle terus Mas. Jadi kayak ya nggak ngerasain ini lap berapa itu nggak ngerasain Mas. Ya tahu-tahu sikat des blong nyikat lagi, nyikat kayak lap 10 itu kan nggak terasa Mas. Kalau nggak sampai tumbang ya nggak kerasa. Biasanya sampai kan biasanya di sana kan sirkuitnya pasti besar-besar Mas. Kayak permainan besar-besar. Jadi beremanya tinggi-tinggi gitu Mas. Jadi kita kalau sampai tumbang ya keluar berman itu pasti masuk kubangan Mas. Di belakangnya berman itu pasti di belakang berem. Kayak kolam renang gitu Mas. Jadi kalau kita masuk situ ya udah wis angkat tangan. Lambaikan tangan. Pasti itu Mas. Off itu sudah kalau masuk situ. Besar-besar Mas di sana sirkuitnya. Jadi waktu di Kalimantan tuh sama lawannya siapa aja biasanya? itu di sana itu ada Hermanto, Pak Haji Akbar Topan itu. Terus Hakim Muka-Uka, Haji Rahman, Haji Arga, Haji Madan. Banyak Mas di sana Mas, kenceng-kenceng semua Mas. Jadi anak dulu Kalimantan pembalapnya masih banyak. Oh iya Mas, kan dulu sekolahnya di Mas Dian itu Mas. Kayak Haji Rahman itu kan sekolahnya di Amerika Mas. Haji Rahman itu sekolahnya di Amerika dulu sama Mas Dian itu. Terus Uka-Uka. Banyak yang maksudnya yang kenceng-kenceng dari Jawa itu sekolahnya banyak di sana. Jadi di sana ya mekanik top kan dulu Pak Tole itu Mas ya. Kayak sering di Pak Tole ini, Pak Tole apa bebas apa-apa itu dulu. Triple S apa-apa Pak Tole gitu. Jogja. Ya. CCP apa ya? Ya mungkin banyak itulah mekanik-mekanik top di Kalimantan semua di eranya dulu Mas. Jadi pembalap ya tinggal gas semua di sana dulu kan Mas, uang nggak pakai itu Mas, terhambur-hambur di sana itu. Dulu tak rasain battle paling keras sampai tawuran rame ya aku sama Haji Rahman itu Mas, sampai diajar orang banyak itu sudah tak rasain itu Mas. Tawuran itu mulai Sabtu sampai Minggu tawuran terus Mas. Jadi di sana nggak nanggung-nanggung Mas, tawuran itu ya langsung pakai semua kayak batu, kayak bambu, kayak semuanya dihajarin semua. Untungnya pas di sana dulu pas aku tawuran nggak senjata tajam itu Mas. Ya pernah aku dengar kayak aduh bunuh saja di sini wes nggak kayak punya hati aku Mas. Wis diajar orang banyak sama aku. Awalnya cuma berantem berdua Mas. Lama kelamaan yang ngajar terlalu banyak wis lemes aku Mas. Kru lawan kru sudah. Habis itu bos lawan bos Mas. Walah. Keras ya berarti ya zaman dulu. Ya. Gengsinya gede. Ya alhamdulillahnya dagangan yang saya itu masih keras lagi Mas. Yang punya batu licin itu Mas. Yang sekarang speed off-road itu Mas, Haji Sam itu Mas. Oh iya. Ya jadi itu timmu. Ya tim di batu licin itu Mas. Jadi kalau balap kemana-mana itu pakai heli Mas kita Mas. Wah, keren ya? Iya Mas. Semua punya Mas di sana Mas. Lengkap, kapal pesiar punya Mas. Kemana-mana ya naik itu kayak room gitu Mas. Balap kemana-mana pakai heli, dikawal, bodyguard semua. Wah keras di sana Mas dulu Mas. Jadi kita benar-benar aman waktu itu Mas. Alhamdulillah aman Mas, bener Mas. Terjamin sudah di Kalimantan. Nah itu Mas, saya sama Bagus itu. Saya dulu kan pernah punya teman gandeng, jadi saya minta Mas Bagus ini jadi pendamping di sana Mas. Awalnya aku sendiri, terus Mas Bagus tak ajak di sana. Tuh kita belum bayar roomnya loh, jangan lupa katanya. Katanya belum bayar room Mas.
Kalau room apa kata apa siapa? BKW. Itu mas kotor terus mas. Dulu mas tiap balap ngajak ke room, nggak pernah bayar mas. Jadi yang bayarin bosnya, tahu-tahu itu notanya berapa puluh juta gitu mas. Ini kok berapa? Ini apa? Ambil apa aja? Kok ada notanya, ada tulisannya Amel, Cindy, ini apa semua ini? Waduh, gitu mas. Wes, ya yes. Kenakalan anak muda mas, mas. Zaman muda ya. Ya, jadi kita kalau dibilang balap sih sudah kayak kenyang gitu loh mas. Kalau balap sudah kemana-mana sebelum balap di Jabar rame, kita juga balap di Jabar hampir setiap minggu dulu mas. Di Kalimantan ya setiap minggu. Di Jabar dulu ya pernah setiap minggu saya balap. Ikut orang Banten dulu ya sering mas balap di sana setiap minggu. Oh pernah ikut orang Banten juga? Ya pernah ikut orang Banten itu Pandeglang itu dari sirkuit MPS itu masih 4 jam lagi mas masuk lagi mas ke Pandeglang. Oh lebih jauh lagi. Dari MPS Pandeglang itu masih masuk lagi 4 jam lagi lah ke Panimbang sana mas. Jadi saya dulu PP mas dari Malang ke Tangerang terus mas balap di Bogor, balap di Bandung sering hampir tiap minggu dulu. Tapi nggak menetap di sana mungkin ya kalau jenuh ya tinggal di Jakarta, tinggal di Serang. Kalau enggak ya pulang. Kesananya kalau balap toh. Ya kesana balap toh. Ya kayak sudah sekarang gantian lah mas, maksudnya di zamannya yang anak-anak sekarang gantian. Kalau saya kan ya wis tak rasain balap di mana-mana. Nah itu waktu dulu Kalimantan itu yang tadi diobrolin kan kalau balap naik helikopter kalau mau ke lokasi. Ya. Nah itu berarti start money-nya gede dong. Waktu itu mas start money-nya itu 2011 itu sudah tiap balap 5 juta mas start money-nya. Udah gede berarti zaman segitu. Iya mas, tiap balap itu 5 juta. Belum lagi hadiah uang balap itu pasti dapat motor mas. Motornya itu dijual pasti 8 juta, 7 juta mas. Jadi berarti seenggaknya satu event bisa 15 juta. Iya dulu mas. Oh enak dulu mas. Sekarang aja ya gitu mas. Bolak-baliknya zaman. Iya, udah berubah. Zaman udah berubah. Tuh naik speed kayak mau pecah speednya. Ya mas. Kalau nyebrang laut gitu naik speed mas, naik speed terus naik kapal pesiar ya dalamnya itu ya kayak Titanic gitu mas. Ada dapurnya, ada karaoke-nya, ada sofanya kayak waduh nyaman sekali mas dulu mas. Balap itu pakai pesawat ya. Pakai pesawat itu cuman isinya orang 5 kalau nggak 4 mas. Pilotnya sama sampingnya pilot, yang di belakang 3 ya kayak naik bemo itu mas, beca. panik mas. Aduh. Berarti kan ya zaman dulu maksudnya walaupun bos-bosnya banyak kan sana, tapi sirkuitnya tetap yang jauh-jauh ya, lokasinya susah gitu. Kalau lokasi dulu di sana itu ya pastinya di tambang-tambang mas, agak masuk mas, kayak di dekatnya sawit-sawit gitu. Mungkin ya ada juga yang di pinggir jalan mas, perorangan. Tapi kalau banyak yang punya bos-bos itu di tambang-tambang di dalam-dalam gitu mas, di tempatnya orang Dayak gitu mas, di pedalaman. Oh, ibaratnya di tempat usahanya mereka berarti. Ya, kayak di dekatnya tambang gitu. Nah ini mau tanya, dari dulu itu sampai sekarang, satu event tuh pernah paling banyak bawa hadiah berapa puluh juta itu?
Pernah balap di itu Merauke, Mas. Pulang itu bawa 60 juta, Mas. Wih, satu event. Satu event, Mas. Ya itu lawan Pak Haji Akbar Topan itu, Mas. Saya dapat juara umum waktu dulu itu dapat KX 85, Mas. Baru. Satu event untuk KX 85. KX 85, Mas. Nah, pernah saya posting itu, Mas. Sering saya posting. Itu tahun 2012 kalau nggak 11, Mas. Paling banyak ya itu ya. Kayak Iya. balap 5 seri. Iya, Mas. Itu per kelasnya itu hadiahnya 5 juta, Mas. Oh, per kelas. Berarti 2 moto 5 juta. Enggak, ya satu kelas itu 5 juta. Jadi ikut 3 kelas ya 15 juta gitu, Mas. Oh, alah. Berarti hadiahnya nggak per moto. Langsung. Ya per moto. Tapi kalau senior di sana dulu nggak per moto, Mas. Cuman orang 5, orang 4 gitu toh di Merauke itu. Tapi hadiahnya tetap banyak. Tetap, Mas, hadiahnya tetap banyak. Banyak taruhan juga, Mas. Tapi juara umumnya pasti gede. Dulu juara umumnya KX itu, Mas, 85 tak jual itu payu 45 juta. Di sana langsung dibeli. Lumayan ya. Ya. Makan daging rusa, Mas, sama bir. Yang penting jangan rebutan sama orang-orang ini. Ya itu, Mas, habis itu pernah main di Wamena, Mas. Di Wamena itu main sama ini, Mas, bagus, Mas. Dulu itu saya rekor, Mas. Ikut itu 11 kelas, Mas. 12 kalau nggak 11 kelas, Mas. Satu event. Satu event. Saya itu ikut junior sama senior, Mas. Di Wamena itu ikut junior sama senior. Juniornya juara umum, seniornya juga juara umum, Mas. Itu ya lumayan, Mas. Bawa uang banyak itu, Mas. 40-an kalau nggak 45-an. Mulai. Satu event ya. Iya. Loh, dulu pernah junior toh? Tak kirain langsung senior. Pernah, Mas. Dulu gestrek pernah junior. Junior sebentar, habis itu diprotes suruh naik senior. Karena dari 85 kan nggak boleh Motocross. peraturan, ya. Kan peraturan itu. Jadi anak-anak yang junior itu protes semua. Jadi kalau dari motocross, mbok senior sajalah gitu. Jangan di junior, kasihan yang pemula-pemula gitu. Nah ini, bawah 50 lebih. Bagus. Ini yang ngitungin uangnya, Mas. Habis itu kita jajan bareng, Mas. $50 lebih. Berarti ya bawahnya 45 jadi kotor. Jadi di sana hilang 5 juta 10 jutaan, Mas. Buat jajan itu. hilang buat jajan. Iya. Yang separuh di bawah kabur. Pasti itu, Mas, di sana, Mas. Kalau balap di mana-mana, Mas. Anak-anak itu nakal. Udah pada tahu lah. Nakal. Kita enggak ya diajak. Orang enggak mau dipaksa ya jadi mau, Mas. Padahal nggak ada yang maksa. Ya. Orang enggak mau dipaksa ya mau, Mas. Itu Mas Ruli Kimcil. Mas Ruli, gimana kabar Batu Licin? Ke Aceh kapan? Belum. Jauh, Mas, ke Aceh, Mas. Seringnya kan ya. Seringnya Kalimantan, Papua, Jawa. Seringnya ya sering ke Kalimantan, ke Papua, sama ke Bali sering juga Bali. Oh ya, ding dulu ya. Dulu di Bali Ya. sering. Di Bali sering dulu ikut orang Bali, kan pernah juga ikut orang Bali. Nah, ini ada yang nanya MCS 127 itu apa? MCS itu nama bapak saya, Mas. 127 nomor stat saya.
Jadi MCS itu berarti singkatannya Muhammad, C-nya Khairul, S-nya Soleh. Jadi Muhammad Khairul Soleh gitu, Mas. berarti nama tim, ya kan? Ya, nama bapak saya. Jadi dinamakan tim, terus ditambah usahanya Sedulur Tani. Jadi CV Sedulur Tani itu masuk. Nah, sekalian, kenapa nomornya 127? Dulu nomornya 27. Waktu kejurnas motocross di mana ya? Di Kediri kalau nggak salah. Ganti 127 karena ya itu, Mas. Rebutan nomor start sama Haji Rahman itu, Mas. Oh, alah. Oh, sama-sama 27. Ya, dulu sama-sama 27. Dulu motocross rame banget, Mas. Dulu masih Gudang Garam itu, Mas. Rame banget motocross zaman 85 itu pesertanya lebih, Mas. Jadi kita wah, kalau nggak nge-push ya nggak ikut balap, Mas. Dulu main luar pulau juga masih rame kan kalau kejurnas motocross? Ya dulu sempat ke saya pas 85 itu sempat motocrossnya ada di Sidrap sana loh, Mas, di apa? Di Pare-Pare itu. Sulawesi. Ya, di Sidrap. Dulu enak, Mas, kalau masih Gudang Garam, masih jelas kayak subsidinya, hadiahnya. Dulu 85 itu saya pernah nomor 1 dapat laptop. Terus uangnya 5 juta. Terus dapat sepatu Macbeth. Itu pernah. Mas, waktu Supercross, Mas. Supercross kan. Pembalapnya ya bule-bule banyak sekali dulu, Mas. Kayak Thailand, kayak mana-mana. Banyak dulu. Pada ikut ya, rame. Thailand, Australia, banyak, Mas, dulu waktu 85 itu. Rame. Sekarang kan sepi. Berubah. Sekarang berubah. Ya, dulu jadi nomor start 27 itu awalnya 27. Habis itu sama Haji Rahman sama panitianya gini. Jadi nanti hasil PTT yang paling tercepat di antara kalian, kamu yang berhak dapat nomor start 27 itu. Jadi aku kalah, Mas, kalah. Jadi kan sana kan wah, ngeri, Mas. Sekolahnya aja di Amerika, Mas, kenceng dulu. Jadi kalah PTT, Mas. Tapi pas main alhamdulillah aku didepani kayaknya dulu. Tenang. Kayak Pantun gitu, Mas, aku, Mas. Jadi aku tak tambahin 1 kayak aduh kalau kalah nomor start aku mau ganti berapa gitu. Aku pikir-pikir. Terus tak pikir-pikir berapa ya. Kayak ya udahlah, saking senengnya sama 27. Ya tak tambahin 1 aja. Mungkin 27-nya tetap cuman 1 27 gitu ya. Udah sampai sekarang. Siap. Wah, kayaknya ngobrol sama Adam nggak kelar-kelar nih. Seru banget nih. Ya kalau diajak ngobrol ya nyambung aja, Mas. Siap. Besok ya, kapan-kapan dilanjut lagi di lain kesempatan. Siap, Mas. Oh, 1 pertanyaan. Rehan suruh balap apa nggak besok? Kelihatannya disuruh balap, Mas. Tak suruh balap, tapi ya lihat anaknya. Kalau nggak mau ya gimana, Mas? Kalau nggak dipaksa. Nggak dipaksa. Kalau dipaksa ya semua ya balap itu biayanya ya tahu sendiri, Mas, nggak tanggung-tanggung. Jadi kalau cuman kita yang maksa, dianya nggak berminat, nggak ada kemauan kan juga percuma, Mas. Cuman syarat aja kan. Oh, aku syarat aja biar orang tuaku senang apa gimana kan. Jadi sia-sia gitu loh, Mas. Mungkin kalau dia sudah ada bakat dari kecil, sudah kemauan ada ya apa boleh buat, Mas. Ya biar nggak salah pergaulan, mending balap aja lah daripada Nah, itu andai kan mau balap, kan maksudnya Adam kan tahu supermoto gimana, motocross gimana, gestrek gimana, yang diarahkan kemana ini? Kira-kira diarahkan ke balap apa?
Mungkin pertama tak arahkan memang di motocross Mas, di gas track kan basicnya terutama balap road race pun, balap supermoto pun harus fisiknya di motocross. Jadi kalau tetap kalau road race saya ajarin road race Mas, biar ya nanti kalau mungkin ada jenjangnya di road race ya lebih baik di road race Mas, karena di road race kan sponsor ya apa? Maksudnya jenjangnya bagus jelas. Mas. Jelas gitu, kayak bisa Asia Talent, kayak motor GP kan bisa Mas, kalau memang dia punya apa, dia punya bakat kan, biar bisa main di situ. Kalau kuncinya ya tetap di motocross, fisiknya tetap di motocross, ya dinikmati. Kalau bisa dua-duanya lebih jos Mas, dua alam maksudnya, aspal sama di tanah. Siap. Ya udah, terima kasih waktunya ini. Udah lama banget ngobrol-ngobrolnya. Seru banget. Ya, siap. Terima kasih juga. Kapan-kapan lagi. Siap Mas. Makasih banyak juga sama Gas Track ID. Sukses selalu Mas buat Mas Ganjar dan ya kru-kru GTK Gas Track ID Mas. Berkah Ramadan. Amin, amin. Amin ya. Doain, Mas. Semoga puasa lancar. Amin. Cepet bisa biar bisa cepat ketemu di sirkuit ya. Acara kayak bikin berita-berita seputar otomotif lah Mas. Kalau gini kan semuanya pada rindu, pada kangen kan. Ya kalau mungkin kita live kan bisa mengobati rindu, pertanyaan-pertanyaan dan lain-lain. Betul. Ya. Siap. Siap. Ya udah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas.